penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk pertama kali Hakim Agung jadi tersangka KPK. Ia adalah Sudrajat Dimyati. Ia terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. 6 orang termasuk Hakim Agung Sudrajat diduga sebagai penerima suap. Sementara 4 orang merupakan pemberi suap yang merupakan pengacara dari pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Saat melakukan operasi tangkap tangan Kamis sore, KPK juga mengamankan uang tunai 205.000 dolar Singapura dan uang tunai 50 juta rupiah sebagai barang bukti. Dan saudara SD menerima sekitar 800 juta rupiah yang penerimaannya melalui saudara ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan oleh YP dan ES selaku kuasa hukum daripada kuasa hukum KSPID untuk dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi yang sebelumnya yang menyatakan KSPID pilot. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada menilai dengan terungkapnya kasus suap ini membuktikan bahwa jual beli perkara masih kerap dilakukan oknum penegak hukum. Ya, ini menunjukkan bahwa pembaruan di Mahkamah Agung belum mendasar mengubah budaya yang selama ini berlangsung di Mahkamah Agung. Ada satu kebiasaan buruk yang belum berubah di institusi peradilan, yaitu jual beli perkara. Yang kita khawatirkan adalah OTT ini hanya sekadar fenomena gunung es, yang kemudian ternyata praktik jual beli perkara masih terjadi di banyak tempat. Mantan Hakim Asep Iwan Iriawan dalam program Kompas Malam menyebut, siapapun yang terjerat kasus suap mencoreng nama institusi. Pembersihan semua pihak yang terlibat pun harus segera dilakukan. Mahkamah Agung juga yang terkena. Nah, kalau sekarang betul-betul katakanlah ada di lingkungan gedung, sekali lagi di lingkungan gedung Mahkamah Agung pejabatnya, siapapun, entah itu Hakim Agung, entah itu Hakim Justisial, untuk pejabat struktural atau pegawai Mahkamah Agung, ini sangat memalukan, memuakan, ya, mengerikan sekali gitu kan, bahwa lingkungan Mahkamah Agung ternyata bisa bermain. Terbukti kan ada uang-uang yang ya jadi dikumpulkan oleh KPK. Artinya apa? Menandakan bahwa memang di Mahkamah Agung tidak pernah selesai. Kalau memang ini ada, sekira ketua Mahkamah Agung harus dilaksanakan. Artinya ya binasakan orang-orang itu. Kalau binasakan, ya pejabat di atasnya harus mundur. Menjadi sebuah ironi bahwa bagaimana sebuah institusi peradilan tertinggi negara tak mampu membentengi diri dari jeratan praktik korupsi. Tim Liputan Kompas TV.